Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @rayhanmat. Dia menulis, Cinemazi Recap, awalnya aku kira channel biasa. Setelah saya nonton ternyata luar biasa. Wah, makasih guys, Mimin jadi terharu. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul We Are Zombies yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita mengenai wabah virus yang tiba-tiba membuat semua orang yang sudah mati bangkit kembali menjadi zombie. Film ini dibintangi oleh Derek Jones, Alexander Nachi, dan Megan Petahil. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film We Are Zombies. Semoga. Di masa depan, wabah aneh menyerang umat manusia. Semua orang yang mati tiba-tiba bangkit kembali menjadi zombie. Namun zombie-zombie ini berbeda dengan yang ada di film-film. Mereka tidak bertindak agresif, tidak menyerang manusia, dan bahkan ada beberapa zombie yang otaknya masih utuh. Mereka bisa berbicara dan bekerja seperti manusia normal. Banyak orang yang membenci para zombie ini, namun banyak juga yang melindungi hak-hak para zombie agar setara dengan manusia biasa. Sebuah perusahaan yang bernama Coleman yang dipimpin oleh Bob Coleman berusaha mencari cara untuk menangani wabah ini. Mereka juga melayani jasa panti zombie yang akan menampung anggota keluarga yang sudah meninggal dan berubah menjadi zombie. Namun sebenarnya para zombie itu dijadikan sebagai objek penelitian. Pada suatu malam, dua orang sahabat yang bernama Freddy dan Carl mendapat telepon dari kakak Carl yang bernama Maggie. Maggie menghack sistem milik karyawan Coleman yang bertugas menjemput zombie di rumah seorang keluarga kaya. Freddy dan Carl pun bergegas menyamar menjadi karyawan Coleman melakukan penjemputan zombie itu. Sesampainya di rumah yang dituju, seorang pria mempersilahkan Freddy dan Carl untuk membawa ayah mertuanya yang sudah mati dan bangkit kembali menjadi zombie. Freddy dan Carl pun berusaha sekuat tenaga menarik zombie itu untuk bangkit dari tempat duduk. Namun hal ini malah membuat kepala zombie itu copot. Carl pun bergegas memasangkan kembali kepala zombie itu. Setelah mendapatkan bayaran dari pemilik rumah, Carl dan Freddy pun bergegas pergi membawa zombie itu. Beberapa saat kemudian, karyawan Coleman yang asli yang bernama Stanley dan Rocco baru tiba di tempat ini. Pemilik rumah pun kebingungan karena barusan zombinya sudah dibawa pergi oleh petugas yang lain. Di tempat lain, Freddy dan Carl membawa zombie yang barusan mereka dapatkan kepada maklar zombie yang bernama Don. Karena kondisi zombie yang mereka bawa kepalanya putus, Don pun hanya bisa membayar separuh dari harga biasanya. Keesokan harinya, Freddy dan Carl sarapan pagi bersama Maggie. Maggie pun meminta bagian komisi dari menjual zombie yang semalam. Maggie kemudian marah melihat bayarannya kurang. Freddy pun berkata jujur kalau mereka tidak sengaja mencopot kepala zombie yang semalam mereka jemput. Jadi, Don hanya mau membayar separuh harga. Maggie pun semakin marah karena dia sudah susah-susah menghack sistem komunikasi perusahaan Coleman. Malah Freddy dan Carl yang tidak becus bekerja. Maggie pun kemudian pergi. Di tempat lain, Stanley dan Rocco dimarahi habis-habisan oleh atasan mereka yang bernama Hannity. Hannity marah karena selama 1 bulan ini, Stanley dan Rocco kehilangan 10 customer senilai $25.000. Akibat kelalaian ini, perusahaan akan menahan gaji Stanley dan Rocco sampai mereka berdua membayar ganti rugi $25.000 kepada perusahaan. Keesokan harinya, seperti biasa, Freddy menjemput Carl di rumahnya. Dia disambut oleh nenek Carl yang bernama Nenek Nerd. Freddy kemudian masuk ke dalam kamar Carl secara tiba-tiba memakai kostum WWF. Freddy pun baru sadar kalau Carl sedang asik nonton live streaming wanita zombie di YouTube biru. Carl yang kesal pun langsung menyuruh Freddy untuk keluar dari kamarnya. Freddy kemudian menemui Maggie yang baru bangun tidur. Dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Tiba-tiba Maggie melihat ada panggilan penjemputan zombie di suatu tempat. Dia pun menyuruh Freddy dan Carl bergegas berangkat. Singkat cerita, Freddy dan Carl akhirnya sampai di lokasi penjemputan. Di saat Carl akan masuk ke dalam rumah, Freddy memberitahu kalau dia menyukai Maggie. Dia sudah menyiapkan cincin yang dia curi dari tangan zombie untuk melamar Maggie. Mendengar hal ini, Carl pun marah. Dia tidak sudi kakaknya menikah dengan Freddy. Tiba-tiba dari belakang, seseorang menyetrum Carl dan Freddy hingga pingsan. Setelah kembali sadar, ternyata orang yang tadi menyetrum mereka adalah Stanley dan Rocco yang memakai topeng. Stanley mencoba menjelaskan kalau Carl dan Freddy telah mencuri konsumen mereka.
Namun Carl dan Freddy tidak menghiraukannya. Mereka berdua malah bertengkar sendiri. Stanley yang kesal lalu menyuruh Rocco menakut-nakuti Carl dan Freddy. Namun di saat Rocco memutar senjatanya, dia tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Rocco pun akhirnya tewas. Stanley yang kesal langsung menghajar Carl hingga pingsan. Namun di saat dia menghajar Freddy, Freddy malah berkata kalau pukulan nenek Carl jauh lebih kuat. Mendengar hal ini, Stanley pun memiliki ide. Dia kemudian menyetrum Freddy hingga pingsan. Di tempat lain, Maggie menunggu Carl dan Freddy di dalam tempat makan selama berjam-jam. Maggie mencoba menelpon mereka berdua, namun tidak ada jawaban. Di saat Maggie kembali ke rumah, dia melihat Carl dan Freddy yang tiduran di atas sofa. Dia pun langsung membangunkan mereka berdua. Secara aneh, ada remote DVD tertempel di tangan Carl dengan tulisan perintah untuk menyetelnya. Awalnya Carl menolak untuk menekan tombol, namun Freddy yang penasaran langsung merebut remote itu dan kemudian menekannya. Di layar televisi, terlihat Stanley dan Rocco yang kini sudah berubah menjadi zombie menculik nenek North. Mereka meminta uang tebusan $50.000 besok malam. Jika tidak, mereka berdua akan membunuh nenek North. Maggie, Carl, dan Freddy pun panik. Mereka bertiga bingung karena mereka tidak punya uang sebanyak itu. Freddy kemudian memiliki ide untuk meminta bantuan Don. Karena Don memiliki banyak koneksi, dia pasti bisa membantu mereka mencari jalan keluar. Mereka bertiga pun langsung pergi menemui Don. Di hadapan Don, Maggie langsung bertanya apakah Don bisa membantu mereka mencarikan pekerjaan dengan upah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Don pun langsung mengajak mereka bertiga untuk menemui bosnya yang bernama Maddox. Maddox sendiri adalah seniman yang suka membuat karya seni menggunakan tubuh zombie. Maggie, Carl, dan Freddy melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Maddox di atas panggung terhadap zombie. Itu adalah pertunjukan pembukaan sebelum pertunjukan utama yang akan digelar besok malam yang akan dihadiri oleh banyak zombie dan manusia. Di tempat lain, Stanley dan Rocco memperlakukan nenek North dengan sangat baik. Stanley berjanji kalau dia akan mengembalikan nenek jika dia sudah mendapatkan uangnya. Di sini daripada bengong, nenek North kemudian mengajak Rocco untuk berlatih berdansa. Sementara itu, setelah pertunjukan usai, Maggie, Carl, dan Freddy diantar menuju ruangan Maddox. Di ruangan ini, Freddy melihat poster wanita yang sebelumnya dilihat oleh Carl di YouTube biru. Carl pun berkata kalau yang dia lihat di YouTube biru adalah zombie yang mengcosplay Selfie-Rella. Sedangkan yang ada di poster ini adalah Selfie-Rella yang asli. Selfie-Rella adalah artis yang sudah lama meninggal. Maddox kemudian muncul menemui mereka bertiga. Maddox sangat mengidolakan Selfie-Rella sejak dulu. Maddox mempunyai tugas untuk mereka bertiga, yaitu mencuri mayat Selfie-Rella yang sudah lama mati di dalam kuburan. Nanti setelah Selfie-Rella bangkit kembali menjadi zombie, Maddox akan menggunakannya untuk pertunjukan akbarnya besok malam. Awalnya Maddox akan memberikan upah $25.000, namun karena mencuri makam artis resikonya cukup besar, Carl pun meminta upahnya menjadi $50.000. Maddox pun akhirnya setuju. Mereka bertiga pun langsung pergi menuju pemakaman yang dimaksud. Di tempat lain, di hadapan para petinggi perusahaan Coleman, Hannity memaparkan proyek terbarunya. Hannity berkata kalau saat ini jumlah zombie yang ada di luar sana semakin lama semakin banyak. Bahkan saat ini jumlahnya lebih banyak dari manusia, karena jika manusia mati akan langsung bangkit kembali berubah menjadi zombie. Hannity berkata kalau dia sudah melakukan penelitian untuk menciptakan gas yang bisa membuat para zombie itu menjadi ganas. Dengan begitu, mereka akan memiliki alasan untuk memusnahkan zombie-zombie itu. Hannity akan menguji coba gas itu di dalam pertunjukan Maddox yang akan dihadiri oleh banyak zombie. Dia kemudian menyuruh asistennya yang bernama Dr. West untuk mendemonstrasikan dengan menyemprotkan gas kepada zombie yang ada di dalam kotak. Setelah beberapa saat terpapar gas, bukannya berubah menjadi ganas, zombie itu malah meledak. Melihat penelitian ini gagal, Bob yang marah mengajak Hannity berbicara empat mata. Bob kesal karena dia sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk penelitian yang dilakukan oleh Hannity. Bob akan menghentikan penelitian ini karena tidak ada gunanya dan memindahkan Hannity ke divisi lain. Malam harinya, di dalam pemakaman, di saat Freddy dan Carl sedang menggali makam, Maggie yang mengawasi sistem CCTV melihat kalau ada petugas yang datang ke pemakaman ini. Maggie pun mengajak Freddy dan Carl untuk bergegas. Di luar ternyata Carl sudah berhasil mengambil peti Selfie-Rella. Namun setelah dibuka, ternyata Selfie-Rella sudah menjadi tulang belulang. Dia tidak mungkin bisa hidup kembali menjadi zombie. Tiba-tiba dari belakang petugas menembaki mereka. Mereka bertiga pun bergegas pergi.
Keesokan harinya, Hannity mendapat kabar kalau Bob tewas saat sedang bermain ayunan. Setelah diperiksa oleh dokter, Bob yang sudah berubah menjadi zombie mengalami pendarahan parah di dalam otaknya, membuatnya tidak bisa berbicara. Di hadapan Bob yang berubah menjadi zombie, Hannity pun berkata kalau mulai saat ini dia yang akan mengambil alih perusahaan. Di tempat lain, di saat Maggie mengobati lengan Carl yang tergores tembakan semalam, tiba-tiba Stanley menelpon Freddy. Stanley mengingatkan mereka bertiga kalau malam ini mereka harus menyiapkan uang yang dimaksud. Ternyata Maggie mengenal suara yang ada di telepon. Dahulu Stanley adalah rekan kerja Maggie di saat Maggie masih bekerja di perusahaan Coleman. Maggie kemudian berkata kalau dia ingin mendengar suara nenek untuk memastikan kalau neneknya baik-baik saja. Tiba-tiba, Rocco yang bermain-main dengan senjata tidak sengaja menjatuhkan senjata dan seketika menembak nenek North hingga tewas. Stanley pun kesal karena Rocco tidak berhati-hati. Setelah nenek North bangkit kembali menjadi zombie, Stanley langsung mendekatkan teleponnya. Ternyata nenek North masih bisa berbicara dengan lancar. Stanley kemudian menyuruh Maggie menyerahkan uang $50.000 malam ini juga. Maggie dan yang lainnya pun bingung mencari uang sebanyak itu dari mana. Freddy kemudian teringat kalau zombie wanita di YouTube biru yang dilihat Carl di dalam kamarnya sangat mirip dengan Selvirella. Mereka bertiga pun berencana untuk menculik zombie wanita itu untuk diserahkan kepada Maddox. Maddox pasti tidak akan ngeh kalau itu adalah Selvirella yang palsu. Kebetulan, Carl yang merupakan member aktif tahu di mana Selvirella palsu itu tinggal. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di panti pijat zombie. Karena Carl memiliki akun membership aktif dan banyak bonus yang belum dipakai, Carl pun dipersilahkan untuk dipijat oleh zombie cosplayer Selvirella yang bernama Jen gratis. Carl juga mendapatkan berbagai aksesoris, salah satunya adalah mainan laser. Maggie dan Freddy kemudian menunggu di luar. Di dalam kamar, Carl akhirnya bertemu zombie idolanya yang bernama Jen. Carl memberitahu Jen kalau dia membutuhkan bantuan Jen. Tiba-tiba, dari jendela, Maggie dan Freddy menyuruh Carl untuk bergegas. Maggie mengajak Jen untuk ikut dengan mereka. Jen yang selama ini merasa dikekang di dalam panti pijat zombie ini malah senang karena akhirnya ada orang yang datang menyelamatkannya dari panti pijat zombie ini. Mereka berempat pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan melesat pergi. Di tengah jalan, Freddy yang tidak fokus tiba-tiba menabrak sesuatu. Ternyata mereka menabrak zombie yang kini melilit ban depan mobil. Di saat Freddy akan mencabut kaki zombie yang tersangkut itu, tiba-tiba kaki itu putus. Freddy pun kesal karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Stanley kemudian kembali menelpon, mengingatkan mereka bertiga untuk membawakan uangnya malam ini juga. Maggie pun menyuruh Stanley menemui mereka malam ini di tempat pertunjukan Maddox. Carl kemudian sadar kalau Jen telah kabur. Carl pun langsung pergi mengejarnya. Di tempat lain, Hannity berniat menguji coba kembali gas hasil penelitiannya kepada Bob yang kini sudah berubah menjadi zombie. Namun Dr. West berkata kalau gas itu belum sempurna, mereka belum bisa melakukan uji coba. Hannity yang tidak sabar ingin menyebarkan gas itu di dalam pertunjukan Maddox yang akan dilakukan malam ini, langsung menekan tombol gas meskipun Dr. West masih ada di dalam ruangan. Setelah terpapar gas itu, tiba-tiba Bob bereaksi. Dia berubah menjadi ganas dan langsung menggigit Dr. West. Dr. West yang digigit itu pun langsung tertular dan berubah menjadi zombie yang ganas juga. Sementara itu, Carl akhirnya berhasil menemukan Jen yang kabur. Jen pun bertanya, memangnya Carl dan yang lain akan membawanya kemana? Carl pun memberitahu kalau dia akan membawa Jen menemui Maddox karena Maddox sangat mengidolakan Jen. Ternyata, Jen tahu kalau Maddox adalah seniman terkenal yang mempunyai banyak uang. Jen pun kembali tenang dan tidak jadi kabur. Di tempat lain, seorang petugas polisi menemui Freddy dan Maggie yang sedang kesulitan. Mereka berdua pun takut kalau polisi itu akan menangkap mereka. Ternyata polisi itu tidak ingin menangkap mereka. Polisi itu malah membantu mereka berdua dengan mengambil alat untuk menyingkirkan zombie yang tersangkut di ban mobil. Setelah selesai menyingkirkan zombie yang tersangkut itu, dari belakang, Carl memukul polisi itu hingga pingsan. Carl mengira kalau polisi itu ingin menangkap mereka. Malam harinya, para penonton pertunjukan seni Maddox sudah mulai berdatangan. Maggie dan yang lain yang sudah tiba di sini langsung membawa Jen ke hadapan Maddox. Maddox pun sangat senang karena dia sangat mengidolakan Selvirella. Sementara itu, diam-diam, Hannity menyemprotkan gas ke ruang pertunjukan yang sedang menampilkan zombie hasil karya Maddox.
Tiba-tiba, semua zombie yang ada di sana berubah menjadi agresif dan menggigit semua manusia yang ada di sana. Di dalam ruangan Mad Dog, di saat Mad Dog akan menyerahkan uang yang dijanjikan, tiba-tiba dari belakang salah satu zombie ganas masuk ke dalam ruangan dan langsung menggigit Mad Dog. Di saat Freddy dan Maggie berusaha menghindari serangan zombie ganas yang lain, diam-diam Don kabur membawa koper yang berisi uang. Maggie akhirnya berhasil mengalahkan zombie yang menyerang mereka dengan menghancurkan kepalanya. Sementara Carl juga berhasil mengalahkan zombie yang menyerangnya. Mereka kemudian melihat Mad Dog bangkit kembali menjadi zombie ganas. Namun dari belakang, Chen langsung memukul kepala Mad Dog hingga tumbang kembali. Di luar, Don bingung melihat suasana yang sudah kacau balau. Dia kemudian diserang oleh para penjaga yang berubah menjadi zombie ganas. Di dalam lift, Carl dan yang lain bingung kenapa ada zombie yang berubah menjadi ganas. Setelah mereka keluar dari dalam lift, mereka pun kaget melihat tempat pertunjukan sudah dipenuhi oleh zombie ganas. Mereka bertiga kemudian melihat berita di televisi yang menyebutkan kalau mereka bertiga adalah tersangka teroris yang sengaja membuat para zombie yang ada di tempat pertunjukan Mad Dog berubah menjadi ganas. Carl kemudian menyadari kalau Chen sudah tidak ada. Dari jauh, mereka bertiga melihat Chen yang dengan santainya pergi membawa koper uang. Mereka pun menyadari tidak ada satupun zombie yang menyerang Chen. Ternyata zombie-zombie ganas itu tidak menyerang sesama zombie. Mereka hanya menyerang manusia yang masih hidup. Di luar, Hannity dan pasukannya kemudian mulai bergerak memasuki tempat pertunjukan. Di dalam, Freddy menemukan senjata. Dia lalu menyerahkannya kepada Maggie. Sebelum mulai bergerak, Freddy pun meminta maaf. Dia mengakui kalau dia menyukai Maggie. Carl kemudian ikut-ikutan meminta maaf. Carl tidak masalah kalau Freddy menyukai kakaknya itu. Maggie kemudian berkata jika mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat, dia akan bersedia menjadi pacar Freddy. Mereka bertiga pun mulai bergerak. Namun kaki Maggie langsung terkilir. Dan Freddy pingsan akibat bersin membuat kepalanya terbentur kakinya sendiri. Carl pun akhirnya menghadapi para zombie sendirian. Carl kemudian dihadang oleh zombie berukuran besar. Carl pun langsung mengambil gergaji yang ada di sana dan akhirnya berhasil mengalahkan zombie besar itu. Di belakang, Freddy yang sudah siuman kemudian langsung melawan para zombie yang menyerangnya. Sementara Maggie menembak zombie yang mendekatinya. Ternyata isi peluru senjata itu tinggal satu. Tiba-tiba dari belakang, Hannity dan timnya menembaki zombie-zombie yang ada di sana hingga tak tersisa. Carl dan yang lainnya pun langsung tiarap. Hannity kemudian muncul membawa Chen. Hannity salut melihat Carl dan yang lainnya masih bisa selamat hingga saat ini. Tiba-tiba salah satu anak buah Hannity menembak rekannya sendiri. Dia kemudian menyuruh Hannity berlutut. Ternyata orang itu adalah Stanley. Di saat Stanley akan mengambil koper uang, Hannity merebut senjatanya dan menghajar Stanley hingga pingsan. Hannity berniat membunuh Carl dan yang lainnya sebagai tumbal kekacauan di sini. Carl kemudian menyalakan laser membuat Hannity menjadi silau. Freddy pun langsung maju membunuh Hannity. Beberapa saat kemudian, Hannity yang menjadi zombie bangkit kembali dan menembak dada Freddy. Maggie yang marah pun langsung mengambil gergaji dan mengalahkan Hannity. Ternyata Freddy masih selamat. Peluru tembakan tadi tertahan oleh cincin yang ada di sakunya. Diam-diam, Stanley mengambil koper uang dan membawanya pergi. Dari belakang, bokongnya digigit oleh zombie yang berubah menjadi ganas. Stanley yang kesakitan itu pun bergegas pergi. 2 minggu kemudian, di dalam tempat makan, Carl, Freddy, dan Maggie sedang menikmati sarapan. Di sini juga ada Jen, Nenek Nord, dan Rocco. Di luar rumah makan, suasana terlihat kacau balau. Semua manusia yang berada di luar sudah berubah menjadi zombie ganas karena digigit oleh Stanley yang sudah berubah menjadi zombie ganas juga. Dan berakhirlah alur cerita film We Are Zombies ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jagalah bokong kalian agar tidak digigit zombie ganas. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.